Sama-sama kita baca. 3, 2, 1. Hendaklah kasih jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukan Jauhilah yang baik. jahat dan lakukanlah yang apa? Yang baik. Saudara, Paulus bilang ini sama jemaat Kristen di kota Roma. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Coba bilang sama-sama dengan saya, jangan pura-pura. Jangan pura-pura. Coba lihat kiri kananmu, bilang sama dia, jangan pura-pura. Jangan pura-pura. Amin. Ya, Paulus bilang apa? Hendaklah kasih itu jangan apa? Jadi kalau kita mau mengekspresikan kasih Allah dalam kehidupan kita, kita harus mempunyai kehidupan kasih yang tidak boleh berpura-pura melakukan baik. Sesuatu yang baik. Pak Pendeta, apa sih artinya pura-pura? Pura-pura itu punya pengertian, kalau saya pelajari dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu diartikan, saudara, sebuah tindakan yang pura-pura, yang tidak sungguh-sungguh. Nampak dia melakukan sesuatu, tapi sesungguhnya dia tidak berbuat apa-apa. Pura-pura. Seperti dia sudah berbuat sesuatu, padahal dia tidak berbuat apa? Apa-apa. Pura-pura baik, padahal Enggak. Pura-pura sayang, padahal Enggak. Pura-pura peduli, padahal Enggak. Pura-pura benar, padahal Enggak. Cuma pura-pura. Saya pelajari arti kata pura-pura itu sudah kasih yang tidak sungguh-sungguh, ya, kasih yang palsu, a fake love, ya, kasih yang munafik. Kalaupun dia tertawa, fake smile, tertawa tapi palsu. Amin. Kasih yang palsu, kasih yang tidak benar. Nah, kalau kita pelajari arti kata pura-pura yang menurut Rasul Paulus di situ, saudara, itu diambil dari dua kata bahasa Latin, artinya sincera, artinya tanpa polesan, tanpa wax. Maksudnya bagaimana, Pak Pendeta? Memang ini ayat Roma 12 ayat 9 untuk jemaat di kota Roma saat itu, saudara. Orang-orang di Roma saat itu, saudara, mereka punya penghasilan, penjualan usaha mereka itu, mereka jualan dagang keramik. Dagang keramik, ya. Masalahnya, gak ada yang salah dengan menjual keramik. Masalahnya cara mereka menjual yang salah. Kalau ada keramik yang pecah, yang udah hancur, mereka kumpulin, mereka kasih wax. Mereka poles keramik itu supaya kelihatan baru, baru dijual. Jadi yang mereka jual itu bukan sebuah barang yang baru, barang yang bekas, barang yang hancur. Kayaknya itu sakit hati kan kita, sudah. Kita beli barang baru, tapi yang kita dapat barang bekas karena polesan. Sakit hati nggak, sudah? Anda beli barang baru, nabung bertahun-tahun, beli barang baru, tiba-tiba yang Anda beli bukan baru. Yang Anda dapat malah barang bekas, cuma kelihatan baru. Kelihatan baru, sakit hati. Beli 92 dapatnya 90. Kamu nggak, saudara? Paulus katakan kasih jangan pura-pura, nggak usah ada polesan, nggak usah ada wax, ya kan? Harus jujur, jangan pura-pura. Saya tuh belajar mengasihi, saudara, hidup dalam kasih. Saya diajar oleh Gembala Sidang. Pak Praji waktu itu memberikan sebuah pelajaran hidup yang luar biasa. Ketika itu lagi dalam baptisan, ada seorang anak muda datang sama saya. Pak Pendeta, hidup saya lagi hancur, saya lagi stres, frustasi. Saya bilang, kenapa? Nggak tahu kenapa hidup saya tuh begini banget gitu, Pak Pendeta. Apa karena nama saya itu bawa sial? Karena segala sesuatu, hidup saya tuh kayak rasanya tuh sial banget. Jangan-jangan nih nama saya bawa sial. Saya bilang, siapa namamu? Cleo. Kira-kira Pak Pendeta kalau misalnya dibaptis ganti nama baptis, nama yang cocok buat saya siapa ya? Tolong kasih nama dong Pak Pendeta. Siapa namamu? Cleo. Amidismo nggak? Nggak, saya nggak bilang itu, saudara. Kayak hidup saya tuh kayak sosial banget, Pak Pendeta. Saya bilang begini, ya udah nanti kamu doa sama Pak Regi ya. Nanti Pak Regi doain kamu, nanti Pak Regi kasih nama sama kamu. Kalau kamu mau baptis, oke Pak Pendeta. Begitu anak ini sampai di depan Pak Regi, saya nggak habis pikir. Ternyata dia langsung menangis, cium kaki Pak Regi. Pak Regi, tolong seperti apa? Hidup saya udah berantakan, saya nggak habis pikir. Dia cium kaki Pak Regi, tolong Pak Regi. Pak Regi, jangan, jangan kayak gitu. Ya kamu mau apa? Pak Regi, saya ini Pak Regi. Saya mau putus sekolah. Ya, jangan aja, jangan. You catat, you kasih nama you sama staff saya, Melvin. Melvin, you catat ya namanya. You tanya sekolah di mana dia. Udah tenang, nanti Melvin datang ke sekolah you. Ya, dari tugas sama Pak Regi. Melvin, besok you ke sekolah dia. You bayar semua SPP anak ini. Ya siapa? Uangnya mana nih? Tapi kan karena yang ngomong Gembala Sidang kan aman kita. Amin. Kalau yang ngomong Gembala Sidang pasti aman.
Kecuali yang ngomong pendeta Markus, yuk ragu kita. Yuk besok ke sekolah, yuk selesaikan semuanya. Besok saya ditelepon Pak Raji ke rumah beliau. Yuk ke sekolah, yuk berdapat. Yuk sekarang pergi, yuk selesaikan SPP. Ini uang dari saya pribadi. Yuk selesaikan, oke. Dan yuk harus kasih semuanya ya, kasih semuanya. Setelah yuk selesaikan pembayaran SPP-nya, yuk kasih dia uang jajan. Nih dari saya. Wah luar biasa. Saya bilang uang jajan buat saya. Tapi buat saya mana Pak? Enggak sebenarnya. Yuk kasih uang jajan buat dia. Ya, yuk kasih semuanya ya. Iya Pak, siapa? Harus yuk kasih semuanya. Siapa? Saya kasih semuanya Pak. Ya iyalah saya kasih semuanya. Nggak mungkin saya tidur cepet. Jadi saya bilang sama anak ini, saya ke sekolah anak ini saudara. Saya datang ke sebuah sekolah saat itu saudara. Dia bilang gitu sama saya, ya kan? Saya bilang saya bukan siapa-siapa. Anggaplah saya malaikat. Tolong panggilkan siswa ini, siswa ini. Dipanggil tuh saudara, ke ruangan guru. Saya jelasin, Bu, nih Bu, semua coba berapa nominalnya? Ini Pak dari bulan ini banyak juga. Ya, nih semua biayanya, ya selesai. Saya minta Bu, tolong pastikan anak ini harus ikut ujian, harus sampai lulus sekolah. Saya bilang sama anak ini juga, Dek, nanti kamu juga kalau ada apa-apa, kalau ada keperluan biaya apa-apa, bilang, Pak Praji jangan sampai. Dari Pak Praji, ini ada berkat buat kamu dari Papa Gembala. Saya bilang, nih buat jajan. Ini apa Kak? Berkat. Ini banyak banget tahu. Dia pakai begitu ini apa? Aduh, nggak habis pikir banget. Aku nggak pernah berpikir seperti ini Kak. Udah terima aja. Ya, terus saya bilang sama dia, pokoknya Bu, kalau ada masalah SPP, ada pembayaran apa-apa, dengan gagal saya bilang, tenang Bu. Dia punya nomor telepon saya punya nomor Pak Prihaji. Tenang, bilang aja ya sama anak ini ya. Pokoknya kamu jangan takut ya. Nanti pokoknya semua yang kamu perlukan, udah tenang aja, ya. Udah, Tuhan Yesus yang jamin, Tuhan Yesus masih berkati. Terus saya kasih nol sama anak ini. Tapi ingat, sekarang kamu udah ditolong sama Tuhan. Nanti kalau kamu sukses, udah berhasil, kamu jangan lupa sama Tuhan. Saya bilang gitu, saya nggak lupa ini. Kamu jangan lupa sama Tuhan kalau kamu udah sukses, udah berhasil, gajimu udah $, udah nongkrong di luar negeri. Jangan lupa sama Tuhan, jangan lupa sama gereja Tiberias, sama Papa Reji, dan yang ketiga, jangan lupa sama saya.